Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list video. Di bannernya Kumbang Horex ya, atau Carnage Kabuto. Langsung saja, unit dulu ya, ini yang menentukan worth it untuk diambil atau tidak. Oke, tidak ada perubahan signifikan karena sudah ada Drive Knight sebelumnya. Tapi di satu sisi karena yang cara waronteknya jadi dua, si Melza UR naik drastis ya. Keberadaan si Melza ini di depan, lumayan men-tackle, menggarantit masuk round 3 car kumbang atau car Drive Knight kalian aman. Oke. Terus mereka berdua akhirnya keluar ya. Ya udah beda klaster lah, beda periode. Nyamuk juga keluar dari zona hijau. Kenapa? Karena true damage-nya jadi 2. True damage tidak bisa diserap oleh curut nyamuk kecilnya. Tapi tetap tinggi juga normal damage-nya, makanya tetap lumayan signifikan ya, tetap tier S tapi di zona kuning. Terus Drive Knight tetap tinggi ya, Drive Knight tetap tinggi, masih toe to toe dengan kumbang, tidak kena power creep. Ini si Jinjo kenapa keluar? Karena mereka si Jinjo sudah tidak sesignifikan yang kemarin. Kemarin kan cuman Drive Knight ya. Jadi Jinjo menghentikan tim kita rata itu bisa banget. Tapi sekarang mau rata mau enggak, kalau punya Drive Knight dan Kabuto kelar juga, makanya gue tetap turunin si Chiteo ini. Plus Chiteo ini tipikal yang harus awaken 2 dan keepsake. Jadinya sangat boncos untuk kita-kita yang masih milih-milih. Ini Kabutonya ya, mereka berdua benar-benar tertinggi saat ini. Sekarang kita bagian keepsake-nya ya. Ini aplikasikan untuk cara yang ente punya. Pertimbangan ngambil keepsake-nya atau tidak dari value tier-nya di sini. Oke. Kira-kira tiernya jadi begini ya. Terus si Deep Seeking tentunya karena ya ada Kabuto ya, karena ada Kabuto. Tapi sebelum ini ya tinggi. Oke. Chiteo turun ya, Chiteo turun karena ya seperti tadi yang di unit tier listnya. Walau berlabel harus, Chiteo ini kata kutip harus. Satu-satunya car UR yang harus berkeepsake kalau diambil. Ini bukan Chiteo-nya harus diambil ya. Cuman dari sisi value gue merasa di bawah Drive Knight, bahkan di bawah Fubuki. Ibaratnya kalau ente punya Fubuki dan Chiteo, sebenarnya secara teori Chiteo yang harus berkeepsake. Cuman gue merasa value-nya malah tinggian si Fubuki. Kabutonya di sini ya. Oke, dari sisi requirement si Drive Knight kalau mau naikin signifikan value-nya harus ke P5. Sedangkan si Kabuto ada 3 step ya, ada 3 varian. Pertama itu B5 naik out of control jumlahnya. Kedua P5 naik lagi out of control jumlahnya. Dan ketiga itu awaken 2-nya. Out of controlnya nggak naik, tapi jumlah dari revive-nya itu regroup-nya naik. Plus dia attack-nya juga naik, ditambah dari 80% ke 100%, ternyata lumayan oke juga ya untuk si Kabuto. Kenapa? Karena jadi ngepas tuh untuk trigger out of controlnya. Ada yang nggak miss lah kasarnya gitu. Oke. Ini tier awaken 2. Dan karena ada 2 car yang bisa ngamuk-ngamuk, auto stong si Melza ini ya. Auto stong. Kenapa? Karena kalau nggak awaken 2, si Melza kan cuman 3 round ya, 3 round. Nah, dengan core CE apalagi kalau ada King, auto round 1 round 2 tuh kemungkinan round 2 di pertengahan lah. Round 1 masih bisa bertahan. Pertengahan round 2 baru mulai tuh pada tumbang ya kan. Nah, masuk di akhir round 2 terus sama round 3, jadi cuman kayak 1 round setengah yang kepake efeknya si Melza ini. Tapi kalau di Melzanya awaken 2, auto bisa bertahan sampai 5 round.
kemungkinan besar 95%. Itu gede banget benefitnya di eranya rawa rontek ini ya, di eranya si Kabuto dan Dread Knight itu. Nah ini seperti yang kalian lihat nih, ini gue potong aja ya biar nggak terlalu kepanjangan. Ujung-ujungnya kayak gini. Nah ini udah 7 kali mati itu sih Dread Knight yang kiri. Dread Knight yang kiri P5 ya, sedangkan Kabuto yang kanan baru B4. Jadi benefit yang improvement yang gue bilang step 1, step 2, step 3 belum terjadi ya. Oke, ini yang ke-8. Kurang satu lagi loh. Sangat disayangkan. Satu lagi. Kira-kira begitu ya. Berat juga ke P5 itu. Jadi benefit hadir duluan si Dread Knight itu juga tetap lumayan signifikan. 2 bulan sangat cukup untuk nge P5 kan ya kan. Jadinya bisa battle. Nah, keberadaan si Melza ini bisa banget untuk nge-mitigate itu lebih jauh ya. Makanya tinggi banget si Melza ini. Awaken 2 tiernya. Sangat ini ya. Sangat di luar dugaan ya. Lord Melza nih bos. Lord Melza. Lanjut kita ke Awaken 2 nya Dread Knight. Walau ternyata betul yang ultimate ini scalingnya, yang kalau dia revenge kan naik dari 150% ke 200%. Ternyata true damage berlaku loh. True damage berlaku, tapi tetap tidak meningkatkan Awaken 2 dia, karena lebih dari cukup ultimate dia untuk ngeratain. Jadinya percuma juga, terlalu over. Plus tidak signifikan naiknya dari 150 ke 200%. 150% sudah sangat cukup ya. Ya ini beda cerita buat yang finalis EBZ ya, yang full Awaken 2 ya silakan. Ini maksudnya yang kalau masih pilah-pilah. Oke. Terus ini Citeo dan ini Kabuto. Kabuto ternyata tinggi banget Awaken 2 nya menurut gua. Yang tertinggi saat ini. Worth it lah. Ibaratnya kalau ada tier SS, ini dia naik tier SS nih si Kabuto. Oke, sekarang kita ke line up ya. Ini yang di Boros Core, ini yang di Core CE, ini yang full limited Awaken 2 Keepsake. Kira-kira begini. Ternyata berdasarkan yang pantauan beberapa hari ini, malah lebih enak Kabuto yang di depan kalau kalian punya keduanya, si Kabuto dan Dread Knight. Dan ini yang kalau misalnya kalian mau pakainya Zombie Man. Dan kalau bisa ditaruh ini, jeng Lord Melza nih bos. Bakalan amsyong itu Kabuto dan Dread Knight musuh ya. Mantap nih bos. Tidak disangka ya. Ini visioner yang ngambil ini. King Boros nih ngambil Lord Melza nih. King Boros kayaknya Awaken 2 si King Boros nih. Wah, senyum-senyum dia Bapak King Boros. Ini juga notabene worth it. Sebenarnya Awaken 2 si King berpengaruh loh ke follow up-nya si Dread Knight dan Kabuto. Naik dia. Yang 150% itu berlaku. Cuman karena ini eranya Fubuki masih ada coy. Jadi tidak viable. Cuman dengan kata kutip masih berguna lah, apalagi ada HP shieldnya. Kasarnya kayak gitu ya. Masih berguna tapi yang tidak harus banget gitulah. Oke. Itu saja video kali ini mengenai tier list Kabuto. Sangat disayangkan masih ada Fubuki. Seandainya nggak ada Fubuki dan masih ada juga yang pakai flashy flash ya buat speedster terus buat disabler doang. Seandainya nggak ada mereka berdua, King auto naik juga kayak si Melza UR nasibnya. Tapi keadaan berkata lain ya, jadinya si King masih tetap sama tiernya. Walau betul true damage Kabuto berlaku, tapi ya sayangkan seperti itulah keadaannya ya. Kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut silakan, kalau ada saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Dengan kata lain, Citeo kalau masih pilah-pilah, gue saranin skip sih. Daripada Citeo, enakan Melza UR sekalian ya. Tidak perlu dibuild.